Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rasmeta Buru-Burutu dari Agroteknologi 3 2018. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ekspor kakao dan fermentasi biji kakao di Indonesia. Video ini merupakan komponen penilaian mata kuliah panen dan pasca panen. Selamat menonton. Berdasarkan artikel iPod News, pemerintah telah menetapkan industri pengolahan kakao sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau yang disebut dengan RIPIN tahun 2015 sampai 2035. Pasalnya, industri ini berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahun 2018 komoditas ini sekitar 85%-nya dari total produksi diekspor atau setara 328.329 ton. Dengan kinerja ekspor produk kakao ini menyumbang devisa hingga 1,13 miliar US dollar, sedangkan produk kakao olahan yang dipasarkan di dalam negeri sebesar 58.341 ton 15%. Airlangga menegaskan pengembangan hilirisasi industri pengolahan kakao nasional diarahkan untuk menghasilkan bahan baku industri. Kedepannya diharapkan utilisasi produksi industri pengolahan kakao dapat ditingkatkan sampai dengan 80% dengan potensi nilai ekspor menembus 1,38 miliar US dollar. Menurut artikel kedua, secara kuantitas Indonesia merupakan negara produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Namun, dari segi kualitas justru kalah jauh dibanding dua negara di urutan paling atas, Pantai Gading dan Ghana. Salah satu penyebabnya karena pengolahan pasca panen kakao Indonesia masih asal-asalan. Pengolahan biji kakao melalui fermentasi memang belum banyak dilakukan di Indonesia. Pada umumnya, petani kakao di Indonesia menjual langsung kakaonya dalam bentuk basah atau kering. Sebenarnya, kakao fermentasi di Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah sejak 1970-an. Namun, menurut peneliti utama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Misnawi, upaya pemerintah itu masih menghadapi sejumlah tantangan. Misnawi menyebutkan 3 penyebab masih sedikitnya petani yang melakukan fermentasi. Pertama, sistem tata niaga kakao Indonesia masih belum memberikan apresiasi kepada kakao fermentasi. Di pasar bebas, harganya masih sama dengan kakao asalan. Kedua, fermentasi memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan non-fermentasi, antara 3-5 hari. Kalau dilakukan secara mandiri, petani akan tertunda untuk mendapatkan uang. Ketiga, kebijakan pemerintah sudah ada, tetapi belum ada ketegasan dalam penerapannya. 96% perkebunan kakao di Indonesia adalah kebun rakyat yang masih dikelola secara tradisional. Petani-petani kecil dengan luas kebun 1-2 hektar ini juga tak banyak yang bergabung dengan organisasi petani. Hal ini berdampak pada masih rendahnya kualitas kakao di Indonesia. Karena tidak terorganisir dalam kelompok, posisi tawar petani pun lebih lemah dalam pemasaran. Untuk meningkatkan kualitas kakao Indonesia, pemerintah mengajak petani agar secara konsisten melakukan fermentasi. Melalui pemasaran bersama, petani bisa meningkatkan volume penjualan sekaligus posisi tawar dengan pembeli. Melalui kelompok, petani juga bisa menggandeng mitra-mitra. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.